Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa lagi dengan saya, Fidelia Berdiani Putri, mahasiswi dari Poltekkes Komunikasi Semarang, jurusan Analis Kesehatan Prodi D3 Teknologi Bank Darah, dengan NIM P1337434222105. Nah, kali ini aku bakal bahas tentang donor darah. Kalian tahu gak sih apa itu donor darah? Donor darah merupakan proses pengambilan darah dari seseorang secara sukarela untuk disimpan di bank darah yang nantinya akan dipakai oleh seseorang yang membutuhkan transfusi darah. Sayangnya tidak semua orang bisa menyalurkan darahnya loh. Agar proses donor darah dapat berjalan dengan lancar dan aman baik untuk pendonor maupun penerima darah, ada beberapa syarat pendonor darah yang harus dipenuhi. Berikut merupakan syarat dari donor darah. Yang pertama yaitu sehat jasmani dan rohani. Ketika mendonorkan darah, kita tidak boleh dalam keadaan sakit ya teman-teman. Yang kedua, usia minimal 17 sampai dengan 65 tahun. Lalu yang ketiga, berat badan minimal 45 kg. Yang keempat yaitu tekanan darah untuk sistol 100 sampai dengan 170 mm Hg, lalu diastol 70 sampai dengan 100 mm Hg. Yang kelima yaitu kadar hemoglobin 12,5 sampai dengan 17 gram per desiliter. Untuk interval donor minimal 12 minggu atau 3 bulan sejak donor sebelumnya, maksimal 5 kali dalam 2 tahun. Berikutnya yaitu alur prosedur donor darah. Tahap pertama yaitu registrasi. Di sini kalian akan mengisi formulir dan kuesioner yang nantinya datanya akan dimasukkan ke dalam sistem informasi UTD. Tahap kedua yaitu pemeriksaan pendahuluan. Di sini kalian akan ditimbang berat badannya, kemudian pemeriksaan hemoglobin, dan pemeriksaan golongan darah. Di tahap ketiga ada pemeriksaan kesehatan. Di sini kalian akan diperiksa tekanan darah atau tensi, lalu pemeriksaan fisik sederhana dan amnesa penyakit atau riwayat medis. Di tahap keempat nantinya lengan donor akan dicuci terlebih dahulu, lalu pengambilan sampel dan yang terakhir pengambilan darah. Di tahap kelima, yaitu administrasi. Di sini akan ada penulisan kartu donor. Tahap terakhir yaitu istirahat. Di sini kalian bisa makan dan minum yang telah diberikan oleh petugas, lalu akan mendapatkan menu donor. Nah, tadi kalian udah tahu pengertian syarat dan alur prosedur donor darah. Pastinya kalian penasaran kan, apa sih manfaat dari donor darah itu? Berikut merupakan manfaat donor darah. Yang pertama yaitu kepuasan batin. Ketika kalian melakukan donor darah, kalian akan merasa bangga karena telah membantu seseorang yang membutuhkan donor darah. Yang kedua, kesehatan terpantau. Seperti yang kita tahu bahwa pada saat kita donor darah, akan ada beberapa pemeriksaan kesehatan yang akan kita lakukan dan bisa melihat apakah kita baik-baik saja atau tidak. Yang ketiga, menjaga kesehatan jantung. Donor darah bermanfaat untuk melancarkan aliran darah hingga mencegah penyumbatan arteri. Rajin mendonorkan darah kira-kira mampu menurunkan resiko serangan jantung hingga 88% loh. Yang keempat yaitu meningkatkan produksi sel darah merah. Kok bisa sih? Nah, ketika kita melakukan donor darah, sumsum tulang belakang akan segera memproduksi sel darah merah baru yang segar untuk menggantikan sel darah merah yang hilang saat donor darah. Yang kelima yaitu mendeteksi penyakit serius atau penyakit infeksi. Ketika mendonorkan darah di bagian pemeriksaan kesehatan akan terdeteksi apakah ada penyakit menular seperti HIV, hepatitis B atau C, dan sifilis. Yang terakhir yaitu membantu menurunkan berat badan. Donor darah juga bisa menurunkan berat badan loh. Kalau kalian ingin menurunkan berat badan, bisa nih donor darah. Eits, tapi bukan berarti kalian bisa mendonorkan darah setiap saat ya, karena interval donor yaitu 12 minggu atau 3 bulan setelah donor darah sebelumnya. Nah, ini nih yang paling penting, tidak boleh donor darah apabila yang pertama, mempunyai penyakit jantung dan paru-paru, kedua, menderita kencing manis, ketiga, menderita kanker, keempat, menderita atau pernah menderita hepatitis B atau C. Yang kelima yaitu ketergantungan narkoba, keenam mengidap sifilis, ketujuh kecanduan minuman beralkohol, dan kedelapan mengidap atau berisiko tinggi terhadap HIV atau AIDS. Wah, gimana nih? Sekarang kalian udah tahu kan mengenai donor darah? Tadi kita sudah membahas tentang pengertian donor darah, lalu syarat donor darah, kemudian alurnya bagaimana, dan manfaatnya apa saja. Dan yang tidak boleh donor darah dengan berbagai hal. Jadi, tunggu apa lagi nih? Mari kita lestarikan gerakan donor darah di Indonesia.
Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.